kuduskan hati ini. Terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya. Glory, glory, glory. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kalau pada sore hari ini kembali kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan. Ini semua karena kasih anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau akan hadir di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan. Walaupun bilangan kami tidak banyak Tuhan, tetapi sebagaimana firman mengatakan 2-3 orang berkumpul Engkau hadir di tengah-tengahnya Tuhan. Saat ini kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami dan Engkau akan memberkati kami Tuhan. Lewat puji-pujian kami boleh menyembah Engkau. Lewat firman-Mu Engkau memberikan kekuatan bagi kami yang lemah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu Engkau. Karena kami tidak dapat berjalan sendiri dengan kekuatan kami ya Allah. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Seberapa ada kami saat ini Tuhan, kami persatukan hati kami untuk menarik hadirat-Mu hadir di atas ibadah, di dalam ibadah kami ya Tuhan. Dan Engkau duduk di atas puji-pujian kami, memberkati kami lewat firman-Mu Tuhan. Untuk ini semua kami serahkan seluruh hidup ke dalam tangan-Mu. Biarlah berapan-Mu ada di atas hamba-hamba-Mu, di atas kami semua saat ini Tuhan. Baik yang melayani, baik yang dilayani, Engkau akan memberkati Tuhan. Sehingga bersama-sama kami boleh dikuatkan ya Yesus. Bersama-sama kami boleh rasakan damai sejahtera yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan Tuhan, kiranya Engkau tolong mereka, gerakkan hati mereka untuk datang beribadah Tuhan. Dan biarlah dia juga mulai berkat daripada Engkau Tuhan.
Terima kasih Yesus, terima kasih. Kiranya Engkau akan tolong ibadah ini dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami boleh pulang dengan penuh sukacita. Damai sejahtera-Mu ada dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami alaskan doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Cintanya Yesus amat heranlah, oh heranlah, oh heranlah. Cintanya Yesus amat heranlah, heranlah buat saya. Cintanya Yesus amat heranlah, oh heranlah, oh heranlah.
Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sore hari ini lagi kita ada di dalam rumah Tuhan. Kita bersyukur buat kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang kita sudah rasakan dan alami di hari-hari ini. Puji Tuhan. Mari segera kita membuka Alkitab kita. Kita melihat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Di dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang sudah sangat terkenal, ayat yang tidak asing, yang sering kali kita baca. Tetapi coba kita akan melihat di dalam ayat ini, Efesus pasal 6, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Efesus pasal 6, ayat 10 dan 11. Berbunyi demikian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sampai di situ pembacaan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dengan dipanggil, Tuhan memanggil Rasul Paulus untuk menjadi seorang rasul, dia harus melewati berbagai macam proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Sehingga ketika dia ada di dalam pelayanan, dia ada di dalam melayani Tuhan, menginjil, memenangkan banyak jiwa, dan kemudian dijadikan jemaat Tuhan, dan salah satunya adalah jemaat di Efesus. Nah, jemaat di Efesus ini adalah jemaat-jemaat yang setia kepada Tuhan. Mereka terkenal dengan jemaat yang takut kepada Tuhan. Mereka adalah jemaat-jemaat yang selalu hidup menurut kehendak Tuhan, selalu melakukan kehendak Tuhan. Tetapi di dalam ayat yang pasal yang ke-6, ayat yang ke-10, Rasul Paulus mengingatkan kembali kepada jemaat yang ada di Efesus. Sehingga di dalam ayat ini, ayat yang ke-10, Rasul Paulus memulai ayat yang ke-10 dan dengan kata akhirnya. Tetapi sebenarnya ini bukan akhir dari segala sesuatu yang Paulus ingin sampaikan kepada jemaat di Efesus, tetapi Rasul Paulus menekankan kepada mereka dari segala sesuatu yang mereka lakukan, dari semua apa yang telah dilakukan oleh jemaat di Efesus, Rasul Paulus katakan, kamu harus kuat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa Rasul Paulus menyampaikan hal ini kepada jemaat yang ada di Efesus? Kamu harus kuat. Jadi dari segala sesuatu yang dilakukan oleh jemaat di Efesus, ada waktunya mereka akan mengalami pencobaan. Ada masanya mereka akan mengalami persoalan. Persoalan itu adalah merupakan sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, jemaat di Efesus, Rasul Paulus ingatkan kepada mereka, kamu harus kuat. Karena akan ada banyak hal yang akan dihadapi. Nah, kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, karena yang mereka lawan itu bukan hal yang kelihatan, tetapi itu adalah penguasa di udara yang tidak kelihatan, yang bisa menyerang mereka kapan saja. Dan itu lebih kuat dari sesuatu yang kelihatan. Penguasa di udara, kuasa setan, kuasa iblis, itu adalah penguasa di udara. Nah, Rasul Paulus katakan, kamu harus kuat. Kuat menghadapi, kuat melawan mereka. Virus
COVID-19 ini adalah, kalau saya bisa katakan, ini adalah penguasa di udara. Dia tidak kelihatan loh. Tiba-tiba sudah ada orang yang terpapar virus ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kekuatan seperti apa yang harus kita miliki? Kekuatan yang bagaimana yang harus kita miliki sebagai orang yang percaya? Nah, Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus. Dia katakan di ayat yang ke-13, ayat selanjutnya, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, Rasul Paulus katakan kepada mereka, melengkapi diri mereka dengan perlengkapan senjata Allah. Senjata Allah apa itu senjata Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita berbicara tentang senjata Allah, banyak senjata Allah. Tetapi secara lebih spesifik senjata Allah dalam hidup kita adalah, saya mau katakan, itu adalah berbicara tentang iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi iman percaya kita itu adalah senjata Allah. Iman percaya kita. Karena kalau iman percaya kita kepada Tuhan itu kuat, kita tidak akan kalah menghadapi kekuatan di dalam dunia ini. Ini yang Paulus tekankan kepada jemaat di Efesus. Kamu boleh melakukan hal yang baik. Orang Efesus adalah orang-orang yang melakukan banyak hal yang baik. Kamu boleh melakukan yang ini, yang itu. Tapi ingat, ada saatnya, ada waktunya, kamu akan menghadapi penguasa-penguasa di udara. Dan penguasa-penguasa di udara itu adalah mereka yang memiliki kekuatan yang besar. Yang hanya bisa melawan mereka adalah kekuatan dari Tuhan. Kekuatan dari Tuhanlah yang memampukan untuk mengalahkan penguasa-penguasa di udara ini. Jadi Rasul Paulus katakan, perlengkapilah dirimu dengan perlengkapan senjata Allah. Kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, ada di sana dikatakan, berdiri tegap, berikat pinggangkan dan berbaju zirahkan, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Ini adalah berbicara tentang ketika kita berhadapan dengan penguasa-penguasa ini yang selalu mau menyalahkan kita, yang selalu mau membuat supaya kita bersalah, merasa berdosa. Ini yang seringkali dimunculkan oleh penguasa-penguasa di udara, kuasa-kuasa kegelapan ini. Iblis selalu menuduh kita dengan kesalahan-kesalahan masa lalu kita. Padahal itu sudah diampuni oleh Tuhan. Tapi iblis coba ingatkan itu kepada kita. Tapi dia katakan, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Artinya bahwa kita tetap melakukan hal yang benar. Sekalipun kita dituduh oleh iblis, kita tetap melakukan hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya, selama kita melakukan hal-hal yang benar, dan kita telah meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan, Tuhan pasti akan membela kita. Inilah yang menjadi kekuatan kita. Inilah yang menjadi senjata perang kita untuk mengalahkan iblis. Iblis datang menyalahkan kita dengan mengingatkan kesalahan-kesalahan masa lalu. Iblis selalu mengingatkan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk apa? Untuk melemahkan iman kita. Tapi kita harus tetap melakukan hal yang benar. Sekalipun iblis berkata, kamu begini, kamu begitu, kita tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus tetap hidup benar di dalam Tuhan. Kemudian dia katakan di sana, berbaju zirahkan keadilan.
Keadilan artinya bahwa kita harus hidup adil. Keadilan di sini berbicara tentang keseimbangan. Kita harus benar-benar seimbang di dalam hidup kita. Kita melakukan kehendak Tuhan, tetapi di sisi lain ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk kebaikan kita. Dan kita tidak bisa mendahului yang satu dengan yang lain. Kita harus sama-sama seimbang. Kita harus benar-benar tetap berikat pinggangkan, berbaju sirahkan keadilan. Biarlah kita tetap selalu melakukan segala sesuatu dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan senjata kita adalah iman kita kepada Tuhan adalah salah satu senjata kita untuk mengalahkan penguasa-penguasa di udara. Nah, iman ini adalah sesuatu hal yang perlu dan harus kita pertahankan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena iman inilah yang membuat kita tetap bertahan. Iman percaya kita. Kemudian dikatakan ayat yang ke-15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kerelaan sama dengan kata melakukan segala sesuatu tanpa pamrih. Melakukan segala sesuatu dengan tulus. Tidak memikirkan hal-hal untuk keuntungan pribadi, tapi melakukan semua dengan rela untuk Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya percaya berbicara tentang kerelaan adalah sesuatu hal yang selalu menjadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuatu hal yang menjadi kesukaan kita untuk melakukan untuk Tuhan. Kita mau melakukan ini karena kita tahu ini untuk Tuhan. Jadi kita tidak pernah berpikir apa-apa. Kita tidak pernah berpikir ada apalah di balik, ada pengembalian lah, ada apalah. Yang pasti kita mau melakukan untuk Tuhan. Bahkan seringkali kita harus mengorbankan tenaga kita, mengorbankan materi kita, mengorbankan pikiran kita, bahkan mengorbankan perasaan kita juga. Tetapi kita mau melakukan itu dengan kerelaan. Kenapa? Karena untuk Tuhan. Karena untuk Tuhan. Nah, dengan hal inilah, dengan kita mau melakukan segala sesuatu dengan rela, iblis tidak akan mudah menjatuhkan kita. Tapi kalau kita mau melakukan karena ada motivasi yang lain, inilah peluang iblis untuk menjatuhkan kita. Dan pada akhirnya kita bukan melakukan dengan penuh kesungguhan, kita tidak melakukan dengan kerelaan, tetapi kita melakukan karena punya motivasi lain. Sudah disusupi oleh iblis. Sehingga yang kita lakukan bukan untuk Tuhan, tetapi untuk mencari keuntungan pribadi. Hanya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk Tuhan. Tetapi kalau kita melakukan untuk Tuhan, dengan rela untuk Tuhan, iblis tidak akan mudah untuk mempengaruhi kita. Iblis tidak akan mudah untuk menjatuhkan kita, karena kita mau melakukan itu dengan rela. Kita mau melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan. Kemudian, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Tadi saya sudah katakan, Iman adalah merupakan senjata yang paling kuat dalam hidup kita. Perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah adalah merupakan senjata paling ampuh untuk mengalahkan si iblis. Selama kita berjalan menurut firman Allah, selama kita berjalan menurut kehendak Tuhan, selama kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, iblis tidak akan pernah mau menjatuhkan kita. Karena kita selalu melakukan hanya untuk Tuhan. Hanya untuk Tuhan. Kita rela berkorban hanya untuk Tuhan.
iblis tidak akan berani untuk mendekati kita, bahkan untuk mempengaruhi kita pun tidak berani. Karena yang dia lihat dalam hidup kita adalah kita mau melakukan untuk Tuhan. Karena firman Allah yang ada pada kita, itulah yang memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu menurut kehendak Tuhan. Firman Allah yang ada pada kita, itulah yang membuat kita hidup menurut kehendak Tuhan. Kita tidak akan keluar dari relnya Tuhan, rel firman Allah, karena kita selalu berjalan di jalan yang benar. Karena iblis melihat kita selalu berjalan di jalan yang benar, dia dengan sendirinya tidak akan mampu untuk mengalahkan kita. Karena iblis lihat ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Karena kita selalu melakukan sesuai dengan koridor firman Allah. Tapi kalau kita melakukan segala sesuatu di luar dari kehendak Tuhan, maka iblis akan mudah menjatuhkan kita. Iblis akan mudah untuk mengalahkan kita. Penguasa-penguasa di udara itu akan dengan mudah menjatuhkan kita. Kenapa? Karena sudah melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Tapi selama kita hidup menurut firman Tuhan, selama kita hidup menurut yang berkenan kepada Tuhan, iblis tidak akan mudah mengalahkan kita. Iblis akan selalu, kalau saya mau katakan, dia akan takut dengan kita. Kenapa? Karena yang ada di dalam hati, pikiran kita adalah melakukan sesuatu yang menurut kehendak Tuhan. Karena ada firman Allah. Firman Allah yang menjadi kekuatan bagi kita. Terimalah ketopong keselamatan. Dan dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dan dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berdoalah. Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat di Efesus, berdoalah, dan jangan berdoa untuk diri sendiri, tapi berdoalah untuk orang lain. Berdoalah untuk anak-anak Tuhan yang lain, supaya mereka tidak terseret, supaya mereka tidak jatuh ke dalam dosa. Berdoalah buat mereka. Dengan tidak berputus-putus, dikatakan tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu senjata yang membuat kita kuat adalah kita berdoa untuk orang lain. Berdoa untuk orang lain adalah salah satu senjata bagi kita untuk kita bertahan. Dan iblis tidak akan mudah mengalahkan kita. Kita berdoa untuk orang lain, dan orang lain itu berdoa untuk kita. Itu adalah senjata yang kuat. Dan salah satu senjata yang kuat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan kita hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tapi kita berdoa buat orang lain. Berapa banyak orang yang kita berdoa, yang kita doakan, seberapa banyak orang yang kita doakan, seperti itulah kekuatan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Karena orang-orang itulah juga akan mendoakan kita. Berapa orangkah kita berdoa? 5 orang, 10 orang kah? 10 orang itu juga akan berdoa buat kita. Jadi ternyata inilah kekuatan dalam kita bertahan di dalam dunia ini. Saling mendoakan. Saling mendoakan di antara kita. Doa itu adalah sebuah nafas orang percaya kepada Tuhan. Kalau kita sudah tidak berdoa, bisa jadi orang lain juga sudah tidak berdoa buat kita. Jadi selama kita berdoa dan kita mendoakan orang lain, orang itu kuat. Dia juga berdoa buat kita. Mungkin kita tidak tahu dia berdoa buat kita, dan dia juga tidak tahu kita berdoa buat dia. Tetapi yang pasti, doa kita itu akan mempengaruhi orang lain, dan orang itu akan menjadi kuat, dan kita pun didoakan. Kita nggak tahu siapa yang mendoakan kita, tapi yang pasti ada yang mendoakan kita, karena kita selalu berdoa untuk orang lain. Dan ini adalah kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Jangan putus-putus berdoa. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, jangan putus-putus berdoa. Doakan orang lain, maka kita akan didoakan oleh orang lain juga. Dan itulah kekuatan kita untuk bertahan di dalam dunia ini. Inilah kekuatan kita. Jadilah kuat. Nah, Rasul Paulus katakan, akhirnya dari segala sesuatu yang kita sudah lakukan untuk Tuhan, kita datang beribadah kepada Tuhan, kita setia kepada Tuhan. Ingat, kita harus kuat juga. Jangan sampai apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan itu sirna begitu saja karena kita tidak kuat. Tapi saya percaya, kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, selalu berharap kepada Tuhan, kita akan menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus, kita akan makan tubuh dan darah Yesus. Artinya bahwa ketika kita makan tubuh dan darah Yesus, tubuh dan darah Yesus itu ada di dalam kehidupan kita, ada di hidup kita. Kita menyatu sehingga ada kekuatan Allah dalam hidup kita. Ada kekuatan yang dapat memampukan kita dapat berdiri, bertahan menghadapi setiap masalah kah itu, persoalan kah itu, dengan penguasa-penguasa udara kah itu sekalipun. Percayalah, Tuhan selalu membela kita. Karena ada firman Allah, ada Tuhan dalam hidup kita. Kita makan tubuh dan darah Yesus, ada Yesus dalam hidup kita. Dan itulah yang menjadi kekuatan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua sore hari ini. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Oh, ada kuasa dalam darah-Nya, darah anak domba Allah. Haleluya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Ada kuasa di dalam darah-Mu Tuhan. Itulah yang membuat kami kuat. Itulah yang membuat kami dapat bertahan sampai hari ini Tuhan. Kekuatan-Mu yang ada dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu bagi kami sore hari ini Tuhan. Biarlah kami mau tetap kuat di dalam Engkau. Kami memiliki iman yang teguh. Firman Allah selalu ada di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau tetap melakukan hal yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga penguasa-penguasa di udara itu tidak akan mudah menaklukkan kami. Tetapi kami tetap kuat berdiri karena ada kuasa di dalam hidup kami. Kuasa Allah yang selalu membuat kami bertahan, membuat kami kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Bapa di dalam sorga, di hadapan kami ada roti dan anggur. Ini adalah tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Sebelum kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu ini, Tuhan sucikan, kuduskan ini. Layakkan kami untuk makan roti dan anggur ini Tuhan. Biarlah roti dan anggur ini Tuhan mendatangkan berkat bagi kami ya Tuhan. Kami yang akan makan dan minum, Tuhan sucikan setiap kami ya Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami
untuk makan tubuh dan darah-Mu ini ya Tuhan, sehingga kami mendapatkan berkat di dalamnya. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebus saya. Haleluya. 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 Di tangan kanan kita ada tubuh Yesus. Tubuh yang terpecah-pecah di atas kayu salib demi keselamatan kita. Dia rela hancur demi keselamatan kita. Dia menderita demi keselamatan kita. Kita bersyukur buat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita berterima kasih kepada Yesus yang sudah rela mati bagi kita. Haleluya. Sebelum kita makan roti ini, tubuh Yesus ini, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan dengan iman sambil bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Haleluya. 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 Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sambil mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Haleluya. Ini adalah darah Yesus, darah yang tercurah di atas kayu salib demi keselamatan kita. Dia tercurah karena untuk menghapus segala dosa kita. Darah Yesus yang mampu menyucikan segala dosa kita. Haleluya. Mari kita minum dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Kami yang seharusnya harus memikul menanggung dosa ini, tetapi karena Engkau mengasihi kami Tuhan, Engkaulah yang memikul segala dosa dan menghapus segala dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Engkau Allah kami yang baik dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau tolong setiap kami yang sudah mengambil bagian dalam perjamuan yang kudus ini Tuhan. Biarlah Engkau selalu menolong kami. Biarlah berkat-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu selalu ada di dalam hidup kami, selalu menjadi bagian dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau selalu memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Berkatilah jemaat-jemaat-Mu ini ya Tuhan. Berkatilah setiap pekerjaan mereka, usaha mereka, keluarga mereka, rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan pelihara, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik ya Tuhan. Engkau memberkati kami semua sore hari ini ya Tuhan. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Di hari-hari ke depan kami berjalan bersama dengan Engkau. Kami tetap ada di dalam Engkau ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berikan kepada kami kekuatan itu ya Tuhan. Supaya kami tetap bertahan untuk kami ada di dalam Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Berkati semua yang sudah melayani kami pada sore hari ini. Berkati Tante Yanti yang sudah memimpin pujian. Biarlah Tuhan selalu menolong hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terpujilah nama-Mu. Kalau sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, Tuhan Engkau sertai kami dalam perjalanan kami pulang. Tuhan jaga lindungi kami ya Tuhan. Dan Tuhan tibakan, sampaikan di rumah kami masing-masing dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Terima kasih sidang jemaat Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran serta persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semua.